Iya, berarti Alexa itu jadi salah satu band yang mengalami transisi di masa itu ya, Mas ya? Mengalami, tapi Iya. rupanya karena kita terbiasa dengan pola marketing zaman dulu, Iya. tetap kita mengakui tidak mudah untuk ngikutin yang Benar. zaman sekarang lah ya. Akhirnya Benar. kita ikhlas lah, maksudnya kayak oh ya kita emang band dari generasi sebelumnya. Grieving itu kan salah satu event yang paling tidak mudah. Ternyata akhirnya dengan aku main drum, gagap aku berkurang. Oh, Kita pasti mati, pasti true. one day. Ya. Tapi seberapa besar kualitas hidup yang mau kita jalanin? Oh iya, nggak ada opening ya? Nggak ada opening, Mas, jadi Oke, kita baik. langsung ngobrol. Baik. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar. Sama-sama, Ya kan? sama-sama. Ini buat teman-teman, Senang bertemu. buat teman-teman pasti udah tahu lah ya, Mas Fajar Arifan. Enggak Ya lah, kan? enggak segitunya. Gitu. Kebanyakan ketutupan sama alat musik. Gitu. Karena kalau buat saya lagu-lagu Alexa itu menemani saya kuliah, Mas. Waduh, Ya. saya sudah lewat kuliah berarti saya lebih tua. Tapi emang dari bermain musik tuh sebenarnya impian dari zaman sekolah sih emang sih. Iya, saya itu SMA itu kepengin banget jadi musisi. Iya. Mungkin kebanyakan Kayaknya di era itu emang di seperti era itu. itu ya. Iya. Udah tahu lah generasi. Gitu. Sebelum era digital kayaknya salah satu mimpi anak-anak muda adalah menjadi musisi, ya kan? Iya, Atau menjadi ahli olahraga. Iya, Gitu ya kan, iya. atlet atau Iya. menjadi bintang film, ya kan? Benar. Ya, gitu kan. Zaman itu kalau saya basket, sepak bola, Iya. tapi juga musisi itu, Mas, SMA. Betul. Dan waktu kuliah, yaitu lagu-lagu Alexa itu menemani saya di kos. Wah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ada yang dengerin. Banyak, Mas, teman-teman Iya, saya iya, itu. iya. Sampai sekarang pun juga kadang saya masih dengerin ya. Jangan kau lepas. Asik. Ya kan? Dewi. Nggak pernah boleh lepas sama nggak pernah boleh pergi. Asik, jangan Oh pernah iya pergi. benar. Itu tahun berapa ya, Mas ya? Itu Alexa itu kita forming tuh tahun 2007. 2007. Albumnya 2008. Oke. Masa aktifnya mungkin 2008 sampai 13 lah ya, yang kita Iya, lagi iya. peak lah ya bahasanya ya. Iya. Jadi itu salah satu yang kita pelajarin in the hard way, bahwa jadi musisi tidak selamanya menanjak ya. Dan maksudnya di semua bidang sih, tapi di karir hiburan tuh signifikan ya ininya, volatilitas karirnya. Apalagi zaman dulu ya, Mas ya. Iya. Yang nggak sedigital sekarang kan. zaman Iya, ya. dulu tuh hektik sekali. Jadi Iya. kalau sekarang kita mungkin bisa bikin apapun di rumah gitu. Iya. Dulu kita harus jalan ke media tuh like every day, True. pagi True. sore, True. hanya Iya. untuk ditonton beberapa orang kan. Maksudnya kan nggak semua orang nonton juga gitu. Dan Iya. tapi good thing-nya adalah orang terpaksa nonton kita. Jadi orang bisa dengerin kita secara rada dipaksa. Jadi Alexa itu 2007 2008 ya. Iya, betul. Iya, itu berarti saya sebenarnya masih di Jogja Oke. dulu. Tapi udah kelar kuliah, tapi masih ada warnet. Oke. Ya kan? Dan Iya. dengerinnya di Winem. Betul. Terus Belum ada Spotify tapi ada Winem ya. belum, dan itu lagi transisi kan dari handphone analog menjadi Benar. handphone BlackBerry Iya. menuju Smartphone. Iya. lagi transisi. Iya. Soalnya saya ingat sekali teknologi itu diperkenalkannya di band. Oh, Gitu. Jadi iya. pas kita mulai rekaman tuh masih handphone analog. Oke. Kita mulai rilis itu, mulai tour, mulai ada si vokalis gua udah mulai pakai BB. Akhirnya semua ikut pakai BB, Iya. semua musisi pakai BB. Iya. Itu waktu itu si transisinya kalau Iya. kita pikirin sekarang tuh lumayan terasa loh. Iya, berarti Alexa itu jadi salah satu band yang mengalami transisi di masa itu ya, Mas ya. Mengalami, tapi Iya. rupanya karena kita terbiasa dengan pola marketing zaman dulu, Iya. tetap kita mengakui tidak mudah untuk ngikutin yang Benar. zaman sekarang lah ya. Akhirnya Benar. kita ikhlas lah, maksudnya kayak oh ya kita emang band dari generasi sebelumnya. Iya, Gitu. Iya. Kita nanti akan ngomongin terkait hidup sehat karena Iya. Mas Fajar ini dari anak band gitu ya. Iya. Dan akhirnya total di Di olahraga olahraga juga. juga gitu. Iya. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu dulu awal mula bergabung di Alexa itu gimana, Mas? Kalau Alexa tuh sebenarnya buat aku pribadi itu mungkin band kesekian puluh lah ya. Gitu. Iya. Jadi tuh saya juga tahu sebelumnya ada band ada band metal.
band metal. Masih ya? ada, Masih ada sama masih sekali? kebetulan vokalisnya juga penyiar di sebelah. Oh, Gitu. oke. Terus bandnya masih ada, tapi antara Apa ya nama bandnya nama ada di band- profilnya kan? Ada profile di IG ada kan? bandnya namanya Step Forward. Step Forward. Band itu Oke. tahun 94. Sebetulnya aku sendiri juga fans dari band tersebut. Aku join in tahun 2003. 2003. Iya, Oke. gitu. Jadi waktu itu aku adalah fans band tersebut. Kebetulan at one point sering ngikutin mereka manggung. Aku punya band lain akhirnya ngikut di panggung yang sama. Aku semacam band junior lah ya, Oke. gitu. Terus kemudian band aku tiba-tiba nggak lanjut lagi. Akunya bantuin band-band lain. Aku sempet bantuin additionalnya Seringai, sempet Upstairs juga sempet. Terus sempet sempet lama kalau teman-teman di underground tahu namanya Killed by Butterfly juga. Zaman dulu sekali lah, zaman-zaman emo. Berarti ini ya Mas Fajar itu rock ya? Metal rock, Metal rock punk ya? rock sebenarnya. Lebih ke punk rock sih kalau aku pribadi banget ya. Punk rock alternatif lah ya. Apa berarti contohnya band kalau band luar? Kalau band favorit aku practically macem-macem ya, aku nggak ada yang signifikan, tapi mungkin Yang lebih ke punk drummer rock? favorit. Aku dulu suka banget Green Day pas awal kali main drum. Oke. Terus lanjut lagi yang ini yang aku significantly suka ya. Hah. Itu semuanya dinamis setelah aku lihat-lihat ya, nggak ada Iya. satu jalur yang fix. Jadi aku suka Green Day, lanjut tiba-tiba menjadi suka Nirvana. Oh, banget gitu, Iya, suka iya. Dave Grohl. Dave Grohl. And then Iya. sempat kena eranya ska, suka Real Big Fish dan lain-lain. Kemudian masuk ke new metal tuh, Korn dan lain-lain. Korn, Limp Bizkit. Limp Bizkit Iya. gitu dan lain-lain. Akhirnya berkembang dari situ, berkembang ke metal yang lebih root akhirnya, yang lebih dalam, lebih ke punk rock, lebih ke hardcore. Nah di situ makanya kenal sama teman-teman Step Forward akhirnya. Oke. Nah, ketemunya Alexa? Nah Alexa itu ketemu di panggung-panggung sebenarnya kita. Jadi kan Satrio itu gitarisnya Malik, Iya. Mono ada band juga, Aki dulu di Tiket dan sekarang balik ke Tiket lagi gitu. Nah kita ketemu di panggung. Yang paling engage itu sebenarnya sama ex basis kita dulu, J Mono, sama Satrio yang paling apa kenal, karena aku sebenarnya temen SD-nya Widi Malik gitu. Oh gitu. Jadi saling ini ya. Tapi terkoneksi sebenarnya gitu ya? deketnya sama Widi sebenarnya gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa yang ngajak ke band malah Satrio. Ya kan Widi masih sama Malik lah ya, dan dia drummer juga gitu. Terus akhirnya tahu-tahu Satrio mau bikin band loh, bukannya dia di Malik. Oh ternyata dia emang udah mau keluar waktu itu. Oke. Gitu rencananya. Dan akhirnya aku waktu itu lagi manggung sama Upstairs di Calling. Aku lagi kerja juga di salah satu media waktu itu. Gitu. Oh, jadi dulu nggak full di Enggak. musik gitu nggak ya? Masih exploring lah ya, masih anak muda Iya, lah ya, dan iya. masih harus bertahan hidup lah. Tepat sekali. Gitu, Itu realitas yang perlu Iya, diterima. gitu. Mungkin teman-teman berpikir Betul, wah betul. anak musik itu full di musik. Maunya gitu. Maunya gitu Tapi ya. Idealisme betul. kita ya, maksudnya anak-anak musik biasanya dulu awal aku pengennya total di situ gitu. Tapi Benar. realitasnya kan tidak. Realitasnya untuk awal nggak bisa nggak bisa. mulus itu kan. Apalagi ntar mungkin kita bisa ngomong lebih ke background pribadi. Aku sendiri juga bisa dibilang mungkin kalau bahasanya yang zaman sekarang tuh generasi sandwich lah ya gitu. Iya, So makanya iya. harus berdiri dulu gitu, Iya, baru iya. bisa Menjalani berjalan. passion Iya, begitu menjalani- istilahnya kan. Iya. Bahkan aku pun merasa sangat beruntung sebenarnya bisa menjalani passion, walaupun sekarang juga kalau dilihat ke belakang sebenarnya pilihan tuh banyak lah ya, tapi ternyata juga nggak ada salahnya juga kalau kita fokus akan sesuatu. Akhirnya aku mikirnya gitu sih. Iya. Kenapa drum, Mas? Nah, ini Nah ini ini sebenarnya pertanyaan lebih spesifik karena spesifik ya. iya, karena alat musik kan pilihannya Ya, banyak, Mas. Kalau ya. saya itu dulu lebih ke gitar gitu. Ya. Dan buat saya drum itu susah, Mas. Oke. Karena kan harus Koordinasi ini ya. gitu. Iya. Ya. Dulu ada beberapa hal yang membuat aku memilih drum. Iya. Tapi yang paling utama itu kalau ini yang sesuai nalar aku ya, Iya. yang kayak pengen drum karena pertama aku gagap, Oke. nggak mungkin nyanyi. Iya. Tapi kan masih bisa gitar, ya kan? Nah ternyata yang kedua, Nah, aku jelek dengan notasi. Aku sadar sama Oke. nada tuh aku buruk sekali. kalau drum nggak ada Tapi notasi. ritme aku kuat sekali. Gitu. Jadi itu kenapa aku ada Iya. di belakang drum, karena aku orangnya pemalu, Iya. gagap, slow self esteem. Hmm. Rasanya tuh ada pagernya, Iya. Tapi masih bisa perform. tapi masih bisa perform. Dan yang terakhir ini yang secara intuisi aku nggak sadarin subconscious aku, rupanya aku tuh marah dulu. Di situ aku bisa keluarin kenapa musik-musiknya seperti itu. Subconsciously aku marah, dan Iya. aku baru tahu di belakangan.
gitu. Di selera musik itu ternyata menjadi Ternyata cermin ya, menjadi cermin gambaran seseorang ya sebenarnya. Iya, menjadi cermin dan menjadi pelepasan ya, Iya. rupanya Iya, gitu. Dan tapi the 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 good thing, secara nggak langsung aku melepaskannya gitu, Iya. secara nggak sadar ya, Iya, iya. gitu. Dan Jadi aku pun pukulannya lebih ini ya, Iya. ada energinya gitu. betul, pukulannya ada energi, pelepasannya itu membantu aku lebih stabil. Iya. Ternyata akhirnya dengan aku main drum, gagap aku berkurang. Oh, Yes, Iya. itu salah satunya sebenarnya. iya, iya, iya. Karena Self esteemnya naik. ya kemarahan atau emosi yang ditekan dipendam justru Terlepas. mungkin ada pengaruh membuat jadi gagap itu ya. Iya, Karena lepas. ada ketakutan dan ketika Iya. dilepas lewat drum Iya. jadinya bisa rilis Ya. gitu ya. Tapi tahunnya baru beberapa tahun ini. Setelah Setelah sekian tahun melewati ya? hidup yang lebih iya, iya, iya. lebih guling-guling jungkir balik lebih dan dinamis, lebih macam-macam lah Mas ya. ada Iya. Tiger Sprong dan gelantungannya juga. Kayang juga Iya, ya. ada Tiger Sprong, kayang, kayang, ada. koprol ya ada kan. ada Iya. ada handstand jatuh juga ada. Jadi itu kenapa memilih drum ya? Yes. Tapi betul. kenapa musik Mas? Karena kan Mm-mm. kembali lagi waktu mungkin sebelum kuliah atau mungkin waktu muda dulu remaja kan Iya. bisa olahraga, Iya. bisa mungkin insinyur, Eh, ya mungkin ya, iya. insinyur Jadi- atau mungkin arsitek atau apa gitu. Tapi Dulu banget kalau ditarik mundur aku muda sekali, aku aku seneng banget gambar. Tapi aku tidak seriusin. Nggak tahu kenapa lupa ada lah ya. seninya di situ ya, gambar. Mulainya ya? gambar, tapi itu cuma sampai awal-awal SD. Ya, Udah bisa gambar tangan loh, aku bisa gambar tangan. sketch gitu. Maksudnya Duding. buat orang kan gambar tangan paling susah ya. Iya. Aku udah mulai bisa gambar tangan, tapi at one point aku hilang interest. Aku lupa, mungkin karena ada kondisi sosial di rumah juga. Iya. Akhirnya itu lewat. Ya. Kenapa musik? Karena waktu itu aku inget banget waktu lagi duduk di bangku kelas menengah itu. Itu kayaknya lagi di era aku juga lagi hilang arah secara emosi ya, dan tapi kan namanya anak kecil nggak tahu ya, Iya. kayak lagi hilang arah. Benar. Mencari jati diri kan. Iya. Nah, teman-teman tuh semua ngeband, tapi at some point waktu itu lagi kita di sekolah itu lagi ada perpisahan kakak kelas, satu sekolah diundang ke perpisahannya. Ya. Kebetulan Widi Malik manggung dengan band sekolah. Oke. Gue ngeliatnya keren banget. Waktu itu masih ingat nggak lagu apa yang Green Day. Green Day. Green Day. Dia bawain Green Day, dia bawain Foo Fighters. Fighters ya, Sama bawain Smashing Pumpkins. Ya, Gitu. di tahun-tahun Era segitu itu. memang era Iya. musik-musik Itu seperti sekitar itu tahun ya. 94 lah, Iya. tahun 94 95 lah ya. Iya. Nah, di acara itu main act-nya adalah Gigi. Itu pertama kali aku nonton live musik. Di situ aku mulai terbangun kayak, oh, ada tuh dunia seperti ini. I want to be in that world rasanya. Dari situ itu bener-bener kayak panggilan intuisi aja. Ya, pertama kali jatuh cinta Iya. di musik itu, iya. jatuh cinta ke musik itu. Iya, dan Gitu ya. waktu itu mungkin secara subconscious juga Ya, namanya laki-laki lah ya. ya, Yang cewek-cewek tuh lebih gimana gitu, dan Iya. kita pengen di attract kan. Kita ya, pengen dapet- attract kan. dapat spotlight. Iya, Ya, gitu. diperhatikan Gitu. gitu. Waktu itu aku low self esteem, aku ngerasa wah, ini jalur cepat aku untuk bisa lebih terlihat. Terlihat. Oh, Gitu. itu awal mulanya jatuh Awal cinta mulanya sama musik. musik. Iya. Gitu. Kalau fast forward ketika sudah di Alexa, Mm. tentu sedikit banyak saya pernah mencicipi dunia panggung, Iya. ya kan, ketika ngeband gitu. Meskipun waktu dulu cuma festival mas, tapi tentu Tapi Alexa kan itu kan ininya, itu bagian serunya menurut awal aku. mulanya perjalanan musik biasanya Iya, dari iya. festival, Festival Tapi itu. tentu Alexa punya banyak pengalaman Iya. ketika manggung. Hmm. Ada nggak mas satu pengalaman manggung yang berkesan buat Mas Fajar Oh, iya. bersama Alexa? Balik ke mimpi tadi. Iya. Namanya anak sekolah kan punya mimpi yang sangat distintif ya sebenarnya. Maksudnya anak muda, anak kecil lah ya. Benar. Aku tuh dulu saking kupernya, Hmm. aku ngerasa tuh kalau one day Hmm. band gue bisa manggung di sekolah gue lagi di saat gue dewasa tuh keren banget. Iya, iya menarik juga sih. Iya kan? Iya kan, bener kan? Kayak maksudnya asik juga itu. kayak maksudnya dulu aku anak yang mungkin bisa dibilang kuper, and then one day setelah dewasa kita bisa balik manggung di sekolah sebagai bintang tamu tuh sesuatu yang besar. Dan waktu itu aku alhamdulillah sekitar
beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah pokoknya, aku diundang sama SMA aku, band aku, itu rasanya over the moon. Walaupun panggungnya bukan panggung gede seperti festival yang ribuan orang ya, tapi itu salah satu mimpi aku gitu. Dan apalagi guru-guru yang dulu ngajar nonton betul, gitu. Betul. Dan akhirnya dua-duanya di sekolah SMP aku dan SMA aku dua-duanya manggil Alexa. Buat aku itu kayak my hardest bucket list tuh dapet. Karena bukan aku yang minta untuk manggung, enggak, emang dipanggil Alexanya. Apalagi dulu dikenal sebagai anak yang kuper atau mungkin aku merasanya anak yang kuper, bukan dikenal ya gitu ya maksudnya. Gitu. Aku merasanya anak yang kuper gitu, nggak pernah terlalu bergaul gitu. Maksudnya karena kekurangan aku yang lumayan gagap gitu. Nah, akhirnya itu menjadi mimpi aku yang paling berkesan dan kesampaian. Ya, panggung berkesan ya itu. Jadi paling berkesan. Buat aku kayak gila nyampe loh. Ini sebuah mimpi yang aku flashback dulu zaman masih pakai seragam, ngelihat Gigi manggung. Terus aku sempat ngelihat waktu itu pas SMA pertama kali aku juga obses sama Rif manggung di sekolah aku. Wah, keren sekali mereka, dan aku ada di situ, itu berkesan sekali sih. Gitu. Jadi itu aku ngerasa itu kayak secara nggak sadar ngototnya aku kesampaian. Ngotot ya. Kan? Ada apa persistence ya. Konsisten dan persistensinya itu kejadian. Gitu. Karena mungkin kan dilihatnya musisi itu punya impiannya yang yang panggung besar gitu. Ternyata nggak melulu seperti itu ya. Ada kalanya prestasi-prestasi kecil atau mungkin pencapaian kecil itu malah lebih berkesan gitu. Setelah aku coba flashback, rasa manggung di sekolah itu jauh lebih besar dibanding aku main di ribuan orang di mungkin Soundrenalin atau mana ya. Karena lebih ada itu emosinya, ada sisi emosi dan mimpinya. Mimpi yang kesampaian. Maksudnya mimpi sejak dulu gitu ya. Dan itu aku rasa menjadi, ntar bisa nyambung ke cerita aku yang selanjutnya. Itu menjadi kunci di mana kayaknya at one point mau 1 atau 2 kali di hidup kita harus mempunyai sebuah mimpi yang kita wujudkan. Untuk kita menjadi manusia yang bisa lebih maju. Dan ini ada kaitannya dengan olahraga kan, maksudnya olahraga dengan juga, lari, dengan maraton, triathlon, dan psikologi sebenarnya juga menurut aku ya. Gitu. Aku bukan ahlinya, ntar Mas Aji kita obrolin bareng ya, kita aku juga masih belajar sih, terutama olahraga Mas. Jadi kalau di bidangku Mas, silakan. Di bidangku kesehatan mental atau psikologis itu tadi, sebagian ya, nggak semua teman-teman yang sharing tentang kesehatan mental, mereka hanya berpikir kesehatan mental aja, tanpa melihat betapa pentingnya kesehatan fisik. Betul. Vice versa, sebaliknya, sebagian teman saya, nggak semuanya, sebagian teman saya yang ngomongin kesehatan fisik, mereka hanya berpikir hanya kesehatan fisik aja, tanpa mau melihat betapa pentingnya kesehatan mental, ya kan? Nah, di sini itu saya kepingin belajar dari Mas Fajar bagaimana menumbuhkan konsistensi olahraga. Karena apalagi beberapa bulan terakhir ini saya nonton Physical 100 di Netflix, ya kan? Saya ngeliat, wah ini termotivasi buat olahraga ini kan. Dan setiap kali nonton 1 episode Mas, saya terasa capek gitu. Hanya nonton aja capek. Badannya gitu. Makanya wah ini ngobrol sama Mas Fajar saya jadi belajar gitu. Awal mulanya gimana sih Mas? Kok bisa dari drummer ya kan yang berkutat di musik lalu olahraga, lari gitu. Well, balik dulu dikit banget kayak tadi Mas nanya saya kenapa jadi drummer nggak jadi olahraga. Saya dari dulu nggak atletis. Saya merasa itu kekurangan saya. Saya nggak bertalenta lah berolahraga. Tapi at one day sebenarnya aku kenal di lari itu juga karena Alexa juga. Jadi kita di support atau di endorse sama sebuah brand olahraga yang sampai hari ini aku masih pakai, nggak perlu aku sebut. Iya, udah kelihatan dari logo ya. Gitu. Semoga nanti juga di sini juga. Amin. Amin. Nah, terus kita baru aja dikontrak oleh mereka. Alexa. Satu band dikontrak dengan line up lifestyle mereka. Kan ini sebuah produk olahraga yang punya line up lifestyle. Sebelum Mas Fajar lari ya. Nah, jadi seneng dong, maksudnya kan brand besar, wah. Nah, habis itu beberapa bulan kita setelah dikontrak. Nah, kemudian mereka punya sebuah event lari. Nah, event lari itu wajib diikuti
oleh semua brand ambassador. Personilnya Alexa termasuk Mas Fajar Ikutan. harus ikut lari. Nah, di hari itu di fase itu aku yang paling tidak fit karena pada saat itu aku baru my ex-wife baru melahirkan anak yang pertama. Oke. Gitu. Jadi aku lagi gendut-gendutnya. Oke. Lagi nggak fit-fitnya. Nggak sporty. Begitu dikasih pengumuman, hey guys, brand A minta tolong kita ikutan lomba lari, part of support kita sebagai BA. Lomba lari apaan men? 10 kilo. 10 kilo. Itu buat aku impossible. Padahal sehari-hari Nggak pernah hafal. 5 kilo aja 1 kilo aja nggak. Aku aja nggak jalan kaki aja mungkin nggak pernah tahu 1 kilo itu sepanjang seberapa? apa. At that moment itu tahun 2011. 2011. Oke. Gitu. Nah, akhirnya karena ketakutan yang sangat takut itu, akhirnya aku mulai membuka-buka internet gimana cara berlari. Nah, prior to that event akhirnya aku mencoba latihan supaya aku at least finish aman. Karena Berapa lama itu, aku takut banget. Latihan nih, kurang lebih waktu itu. 1-2 bulan ya, aku lupa deh. Oke. Maksudnya yang tidak sejauh itu, agak sedikit mepet lah gitu. Iya, iya. Dari zero, kemudian mungkin sedikit info buat yang belum tahu, pada waktu itu berat badan aku nggak ideal, mungkin sekitar 95 kilograman. 95. Iya, compare hari ini 73. Iya. Jadi tuh 22 kilo lebih. Iya, lebih berat gitu. Jadi waktu itu berat Mas berat sekali. Jadi aku latihan, ya udah, and then aku kecebur di event tersebut. Ternyata latihannya berbuah hasil. Aku finish duluan di antara semua bandmates aku, walaupun ada jalannya. Gitu. Dan timingnya juga nggak bagus, tapi finish. Dan itu menjadi kayak aku mempunyai rasa yang sama seperti manggung di sekolah tadi, karena aku ngerasa this is something yang gue nggak pernah kebayang gue pernah lakukan. Dan bisa achieve, bisa ada achieve. perasaan bisa achieve. Betul. Dan rasa achieve-nya itu bener-bener on point, as plan, tuntas. Dikasih tahu mau lomba, jaraknya segini, persiapan, beres. Gitu. Nggak pernah di hidup aku merasa seperti itu. Kan pasti kan kayak kalau dikasih tugas kerjaan, ya udah itu kerjaan. Kalau manggung ya udah selesai manggung. Tapi ini kan jelas sekali dikasih info, lo harus beres segini. Dan ada latihannya, ada latihan, ada persiapannya. Nggak mungkin lo kebut semalam. Main drum masih bisa dipaksa, bisa latihan sehari. Gitu. Lagu baru gitu Bisa misalnya sehari. Bisa sehari. Ini nggak bisa. Kalau fisik nggak bisa. Dan itu akhirnya membuka mata aku. Ada tuh yang namanya proses seperti ini. Dan akhirnya sembari aku membuka-buka Google tadi, nyari dong komparasi siapa aja sih musisi yang lari, siapa aja sih artis yang lari di luar negeri. Di Indonesia waktu itu belum terlalu banyak, tapi di event tersebut Melanie Putria sama Sigi Wimala itu udah terlihat lebih jago dibanding aku. Dan emang lebih jago gitu. Jadi waktu itu kayak gila, gue sama cewek aja kalah loh. Ada tuh rasa itunya ada. Rasa malunya ada. Tapi balik ke yang tadi, akhirnya aku coba cek. Satu orang yang bener-bener membukakan mata aku kayak, ternyata belakangnya begini, adalah basisnya Red Hot Chili Peppers, yaitu Flea. Flea itu sudah maratoner. Di saat aku baru mulai lari, sudah 3-4 kali maratoner. Makanya dia kalau di panggung itu dia. Polanya kayak gitu Mas. Yes, exactly. Nggak habis-habis ya. Exactly. Makanya aku mikir, berarti maaf nih, SDN rock and roll menurut aku tuh bohong. Itu cuman jualan aja, marketing. Gitu. Lu untuk menjadi bintang yang kuat atau musisi yang oke, lo harus physically kuat, mentally siap. Bahkan beberapa bulan lalu aku lihat YouTube-nya Red Hot Chili Peppers. Flea itu masih begitu karena stamina-nya memang. Iya. Nah, di luar Flea mungkin ada sedikit tambahan. At that time Oprah Winfrey udah marathoner. Bahkan dia punya hashtag sendiri di Twitter, Beat Oprah. Jadi orang-orang punya target tuh harus lebih kenceng dari Oprah, which is dia lumayan kenceng nih, 4 jam 30 sekian atau sekitaran segitu deh. Buat orang-orang asing itu kayak buat targetnya mereka. Ada hashtag itu. Terus juga ada Ryan Reynolds. Gitu, vokalisnya The Clash. Mereka semua maratoner. Akhirnya aku penasaran, kulik abis.
itu aku kenalan sama lari dan itulah awalnya terjun keterjun bebas. terjun di Iya. dunia olahraga ya. Dan satu hal mungkin yang aku mungkin belum banyak share di tempat lain, aku merasa wah ini aku early adopters nih. Early adopters ya. Karena di tahun segitu Nggak kelihatannya ada. belum terlalu Nggak. sengetren sekarang ya. Betul. Hari ya. Iya, betul. Oke, I gamble deh. Maksudnya at least gue suka. Iya. Let's just gamble. Ini akan ke arahnya kemana? Gitu. I dedicated my time untuk ngulik dunia ini lebih jauh lagi. Kalau misal ditanya siapa yang menginspirasi Mas Flea. olahraga? Flea. Maksudnya yang menginspirasi banget nggak ada. Iya. Tapi yang akhirnya membukakan at that time bener-bener Flea. karena berpikir bahwa dengan band seperti itu, Iya. dengan mesti gaya rock and roll-nya dan Persis. itu kan, Iya. ternyata Ternyata kayak Bruce Wayne sama Batman gitu loh. iya. Kayak iya kan? Iya. Kayak gitu dan akhirnya kayak kenapa gua nggak gitu, orang ngeliat gue sebagai musisi tapi gue juga pelari. Iya. Gitu. Nah, tapi di luar itu akhirnya aku ngeliatnya bukan dari temen-temen musisi atau atlet yang membuat aku olahraga, tapi drummer favorit aku kayak misalnya Dave Grohl. Dave Grohl itu kan dia drummer juga gitaris, kayak semua mempunyai dia mempunyai keahlian di beberapa bidang. Iya. Terus si drummernya Blink-182 si Travis Barker keren. Iya. Sebagai drummer keren, waktu itu dia juga businessman gitu. Dia juga influence orang. Jadi bukan hanya satu bidang aja, tapi ternyata dia multi at least harus ada peran kayak gitu ya, multi perannya ya. Iya. Karena aku ngeliatnya kayak ini membentuk sebuah karakter. At that time aku juga masih nyari karakter aku soalnya. Iya. Kalau buat aku yang nggak serajin Mas Fajar olahraganya, tentu salah satu yang membuat orang tertarik olahraga adalah manfaatnya. Yang dirasakan Mas Fajar apa sih Mas? Mungkin bisa diceritain perbedaannya dulu gimana, sekarang yang didapatkan seperti apa Mas? Apakah lebih bisa apa gitu? Cuman sebenarnya kalau ditarik satu kata cuma satu sih, lebih happy sebenarnya. Oke. Gitu. Ada yang perasaan yang berbeda gitu ya dibandingkan dulu ya. Jauh. Dulu kayak sumpek gitu. Iya, betul. Mungkin bahasanya gitu ya. Jadi turunannya banyak, tapi kalau kita kerucutin di atas, kalau kenapa aku tetap olahraga, itu karena gue happy. Gue happy menjalankan olahraganya, gue lebih happy setelah menjalankan olahraganya. Gimana Mas? Gue happy menjalankannya, dan gue lebih happy setelahnya. Gitu. Ya, ini hal poin yang aku rasa menarik banget karena selama ini orang melihat olahraga itu manfaatnya pasti sesuatu yang bisa ditampilkan, ditampilin di reels atau mungkin di TikTok gitu yang six pack atau mungkin kuat otot yang ini gitu. Padahal beyond all of that adalah rangkumannya happy. Happy itu kan banyak ya, kayak kita finish mendapatkan medali happy. Kita lagi capek, and then tahu kita olahraga aja, and then pas selesai capeknya yang tadi lupa. Jadi happy. Terus kita olahraga, ketemu teman, ketemu Mas Haji, happy. Sebenarnya itu sih. Kalau aku nggak olahraga, aku nggak akan ketemu Mas Haji. Kita nggak akan ngobrol gitu. Kalau aku nggak olahraga, kalau aku nggak lari, aku nggak akan kenal yang namanya olahraga sekarang yang aku jalanin, triathlon. Aku nggak tahu. Gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak ternyata itu signifikan sekali buat aku. Dan berhubung ngobrolnya sama Mas Haji, aku bisa ngomong olahraga ini beneran membuat aku happy, sampai happynya itu adalah obat aku yang aku nggak sengaja aku minum sendiri tanpa disuruh dokter untuk ngejalanin hidup aku. Gimana tuh Mas? Jadi ternyata dengan aku secara nggak sadar main drum dan olahraga, yang menjadi masalah psikologi aku itu tidak muncul ke permukaan. Dan aku tidak pernah ngerasainnya tidak berefek destruktif kepada aku secara langsung apapun ataupun kepada orang lain. Pada orang lain, relasi itu ya, berinteraksi. Iya, mungkin ada tapi tidak besar, tidak seperti bom atom akhirnya. Lebih kayak kerikil-kerikil kecil gitu rasanya. Dan itu yang membuat si energi kasarnya mungkin apa ya? Itu yang membuat
energi buruknya bisa terurai menjadi kerikil rather dan menjadi sebuah bom atom yang besar. Tapi Mas Fajar selama ini kan sehat secara fisik gitu, maksudnya lebih dikenalkan sebagai marathoner, triathloner. Sepanjang hidup ada peristiwa yang ada kaitannya dengan kesehatan mental gitu nggak Mas? Ternyata aku selama hidup aku hanya menjalankan luka mental ternyata. Gimana itu Mas? Jadi aku rangkum dalam waktu 2 menit ya. Jadi nomor 1 aku berada di keluarga yang broken home dari kelas 2 SD. Ibuku single mother. Mungkin juga pas menjalankannya bukan salah dia tidak sadar bagaimana untuk menghandle situasinya. Kita punya keselarasan di situ. Saya juga itu tumbuh besar di broken home single mother. Dan ternyata itu yang membuat aku bukan ibu akunya ya, tapi peristiwa itu yang membuat aku menjadi gagap. Gitu. Gagap itu menekan aku habis sampai akhirnya aku fight pas SMA, mulai main drum. Mulai dissolve walaupun aku juga melakukan sebuah terapi lain. Kemudian di saat aku akhirnya mulai coba untuk kuliah, bapak aku walaupun kita udah beda rumah tapi juga terimbas sama tahun 98. Jadi bisnisnya nggak terlalu baik. Akhirnya secara financial juga ada rock bottomnya. Gitu. Kemudian udah akhirnya aku mencoba bangkit sendiri untuk bisa mempunyai karir. Dapat aku lulus kuliah di tahun 2005 and then aku bisa bergabung di Alexa 2007 ya. At that time Alexanya alhamdulillah jalan. Aku akhirnya pernah menikah tahun 2009, mempunyai anak tahun 2011. Anak aku terdiagnosis leukemia di tahun 2012. Tapi ditarik sedikit, setelah aku menikah tahun 2010 adik aku kecelakaan, adik aku satu-satunya. Jadi aku mendadak, kita tadinya berdua jadi anak tunggal. Gitu. Ibu aku ya secara mentally kita berdua goyang, apalagi ibu aku gitu. And then kita mendapatkan kayak pengganti lah. Anak aku ternyata leukemia, harus pulang di tahun 2013. Gitu. Kemudian akhirnya saya dan ex wife tidak bisa menjadi orang yang sama. Kita sepakat untuk berpisah di 2015 gitu. Nah, di sisi lain aku secara nggak sadar diberi tanggung jawab untuk juga mengurus tante aku yang sakit kanker. Jadi aku pernah ngurus 2 orang yang kanker berbarengan. Gitu. Tante aku tidak punya anak soalnya. Gitu. Gitu. Maaf, 2 itu anak sama tante. Tapi kemudian tahun 2017 ibu aku terdiagnosis kanker juga. Kemudian beliau harus pulang tahun 2019. Tante aku juga harus berpulang di saat pandemi persis PSBB mulai. 2020. Nah, tapi sepanjang waktu itu aku nggak sadar. Aku rasanya ya aku harus kuat aja. Ternyata di saat pandemi itu aku baru sadar ignorant aku terhadap kejadian-kejadian itu yang berpengaruh ke mental aku itu. Karena aku cuekin, badan aku ngambek. Ternyata akhirnya aku sempat ada 1 tahun aku harus berkutat dengan bronkitis dan gangguan lambung akut. Itu sebelum maraton, sebelum triathlon. Itu sudah. Makanya aku bilang secara nggak langsung bom atomnya terurai. Gitu. Jadi 2 menitnya seperti itu, Mas. Baik. Saya mengucapkan turut berbela-sungkawa atas apa yang dialami. Terima kasih, Mas Fajar. Tentu nggak mudah untuk menceritakan hal itu. Betul, ya kan? Betul. Dan tapi menurut saya ini bukan sesuatu yang saat ini saya harus tutupin lagi, karena saya tahu banyak teman-teman di sana yang mempunyai masalah juga. Kita bisa sharing lah, gitu. Dan
bukan berarti saya sekarang udah 100% saya hebat seperti enggak, Yeah. tapi kita bisa bertukar pikiran, bertukar cerita. Mungkin aku masih ada yang kurang, tapi siapa tahu aku bisa membantu, ada solusi aku yang bisa berguna buat teman-teman. Iya, sepakat. Gitu Dan mikirnya. itu sangat penting sekali buat Iya. apalagi laki-laki biasanya terkurung dalam toxic masculinity, Mas. Betul. Ya kan, jadi wah kalau cerita nanti dianggap lemah dan sebagainya. Iya. Pola pikir seperti itu mari kita urai, maksudnya kita kurangin, kalau bisa kita hentikan toxic masculinity itu. Betul. Nggak apa-apa kok laki-laki ngomong cerita tentang Betul. kejadian-kejadian yang selama ini mungkin bikin sedih atau bahkan berduka gitu. Gitu. Ya. Well, secara nggak langsung kan mungkin Mas Haji mungkin ntar bisa bantu nimpalin. Grieving itu kan salah satu event yang paling tidak mudah. Iya. Tepat sekali. Dimana kalau di aku sendiri baru sadar kalau grieving itu sangat tidak mudah. Saking tidak mudahnya, bahkan aku jujur aku pernah ke profesional. Yang bersangkutan tuh bilang kalau lu nggak gila, itu udah hebat sih Jar. Which is aku sendiri nggak bisa relate karena aku saking ignorantnya aku sebenarnya. Tapi secara nggak langsung akhirnya kita sadar kayak setelah aku melakukan terapi, oh ternyata lo bukan ignorant. Ada yang diignore tapi ada yang terurai. Which is tadi olahraga dan drumming adalah obatnya. Jadi sepanjang Mas Fajar ngalamin itu atau mungkin setelah melewati fase ignorance itu, karena tahap atau fase grief biasanya di awal ada ignorance-nya dan itu wajar, sesuatu yang wajar. Tapi setelah melewati fase ignorance itu, apa upaya Mas Fajar terkait menyehatkan mental? Salah satunya ke profesional itu ya? Ignorance-nya itu baru bisa kita patahkan begitu aku physically sakit. Karena fisik ini memang tidak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Akhirnya nggak bisa bohong. Aku masuk ke berdampak juga gitu. Berdampak dan ternyata kalau yang berhubungan dengan lambung, diagnosis lambungnya baru-baru aja. Ini akhirnya bisa solve karena aku juga agak ignore juga, jujur aja. Ternyata aku emang punya masalah lambung itu dari kecil. Kalau coba di flashback, dengan event tersebut wajar rupanya. Tapi baru meledak pas pandemi. Karena itu sudah bertumpuk sekali, akhirnya menjadi kronis, gitu. Jadi aku baru ngecek baru kemarin, jujur aja, gitu. Itu udah ngelewatin beberapa maraton dan Ironman, dan aku sadarnya di Ironman, gitu. Karena aku ada satu Ironman yang aku tidak bisa finish karena aku udah nggak bisa makan lagi di tengah race, selalu mual. Nah ini Ironman ini orang sangar ini teman. Saya sangat senang sekali bisa ketemu Mas Fajar kan. Bertemu orang yang mengikuti triathlon dan Ironman ini kan. Enggak juga sih Mas, sebenarnya itu apakah itu cara bangkit dari kesedihan itu Mas? Enggak sih, itu cuman kayak cara aku untuk yang tadi aku bilang itu adalah ngelakuin satu titik di mana at one point menurut aku ya, mungkin bener mungkin salah, manusia ataupun masyarakat tuh harus pernah ngerasain yang namanya ngelewatin sesuatu yang nggak mungkin. Bener nggak? Sebagai contoh nih, hal yang paling gampang, kita nggak pernah merasa tim nasional kita pernah bisa masuk per-8 per-4 final. Begitu lewat kan kita ada confident kan. Kita butuh itu. Dan itu yang aku kerjakan dengan Ironman. Gitu. Kayak dengan aku bisa melakukan Ironman, aku confident aku masih bisa hidup. Ironman itu apa aja Mas? Ironman itu sama dengan triathlon? Ironman itu triathlon. Jarak Ironman. Jarak triathlon yang terdiri, pahamnya sama, berenang, sepeda lari. Sepeda lari aja udah capek loh Mas. Ya. Nah, kalau satu hari itu. Iya, ini buat yang jarak full distance Ironman ya. Anggap aja ini. Jadi kata Ironman dan maraton tuh sama-sama jarak. Oke, kalau triathlon itu sama kayak lari. Triathlon tuh 3 olahraga, lari itu lari. Maraton tuh jarak 42 kilo lari. Ironman adalah jarak 3,8 berenang. Sepeda 180 kilo. Lari 42 kilo atau maraton di dalam triathlon tersebut. Iya, denger aja udah nafas saya udah gitu. Nah, alhamdulillah kalau triathlon itu berenang, sepeda lari, olahraganya. Itu kalau nggak Ironman ada jaraknya yang lebih. Ada Ironman. Ada jarak sprint, ada jarak Olimpik, ada jarak half Ironman yang saya akan berangkat minggu ini lagi
half Ironman. Udah berangkat lagi mas? Half. Nggak capek mas? Bukan full. Menurut aku udah berapa kali mas Ironman berarti? Triathlon, triathlon udah berapa kali? Kalau triathlonnya aku nggak lupa ngitungnya. Kalau sampai udah lupa guys. Kalau maraton juga lebih nggak lupa lah. Nggak. Kebetulan aku setelah 5 kali udah pernah 5 kali maraton, aku ternyata lebih fokus di olahraga triathlon, terutama jarak Ironman. Karena lebih susah ya. Ironman itu 9 kali. Aku udah. Gitu. 9 kali. Gitu. Aku terinspirasi sama peserta Ironman lain sebenarnya. Setiap kali aku ikut lomba Ironman, aku selalu bertemu orang-orang tua yang menginspirasi, orang-orang yang umur 70, 80. Ya, itu adalah masih. Itu adalah mimpi aku sekarang. Iya, benar sih. Gitu. Kayak olahraga sekarang itu sebenarnya investasi untuk betul tua nanti. Betul. Ya mas ya. Ototnya kan masih ini ya. Aku ngomong sangat ini mas ya, sangat gamblang aja deh. Iya. Tolong saya diberitahu mas. Ini diberi pencerahan bukan dong, bukan terkait olahraga kan saya. Bukan, ini maksudnya aku secara pribadi aja memandang hidup. Kita pasti mati, pasti. True. One day. Tapi seberapa besar kualitas hidup yang mau kita jalanin? Aku udah pernah ngerawat beberapa orang di rumah sakit karena kanker. Dan aku pernah ngeliat beberapa kakek nenek yang pernah Ironman. Aku pernah ngeliat kakek-kakek di rumah sakit dan yang Ironman. Aku pilih yang Ironman. Wow. Iya. Gitu. Kalaupun aku harus end up di rumah sakit, at least aku die trying mencoba untuk bisa jadi kakek nenek di Ironman. Wow. Kira-kira gitulah. Dalam itu. Gitu. Mungkin karena aku pernah ngeliat dengan mata kepala sendiri kali ya. How a dying person looks like di rumah sakit, seperti apa kondisi ICU, and then aku bisa compare dengan orang yang umurnya sama tapi berada di field yang sama dengan aku, dan kadang beberapa bisa nyalip aku di lari. Iya. Mereka lebih ini ya? Bisa nyalip aku di lari kadang beberapa. Ya bukan yang umur 70-an ya, umur 50-an. But still, mereka 10 tahun lebih tua dari aku, lebih hebat dari aku. Berarti olahraga fisik itu memang sangat berpengaruh untuk mental juga mas, kalau menurut Mas Fajar? Sama. Gini, aku ngeliatnya gini. Ini kita tuh selalu ngejar kebahagiaan, tapi kita lupa kan kalau kebahagiaan itu adalah part dari sebuah proses kan. Proses kita menerima sebuah kesulitan. Sama kayak kita kalau mau punya badan bagus nge-gym, harus latihan keras yang gak enak dulu buat dapat badannya. Which is menurut aku bukan sesuatu yang buruk, cuman gak enak aja. Aku berusaha berdamai dengan rasa nggak enak. Karena yang nggak enak itu belum tentu buruk. Dan itulah yang akan menempa mental kita ya. Itu yang akan membuat kita grow. Berdamai dengan rasa nggak nyaman. Bahkan badan kita ini justru perlu dengan sengaja kita bikin stres ya sebenarnya. Betul. Badan kita. Sebenarnya itu poinnya. Dan sama seperti otak kan, kita harus belajar supaya otaknya tetap bergerak gitu. Itu kan bikin stres juga. Tapi kan itu controlled stress yang kita siapkan. Kita siap menghadapi kesulitan atau tingkat stres tersebut. Bukan stres yang mendadak kita tidak siap gitu. Karena aku ngerasa rupanya kalau aku disuruh pilih, aku mendingan pilih Ironman daripada aku dikasih lagi cobaan untuk tahu-tahu ada keluarga lagi yang sakit, karena itu kan stres yang kita nggak siap. Gitu. Tapi dengan Mas Fajar dengan sengaja mengajak diri bertemu stres-stres yang diciptakan itu melalui latihan Ironman, itu pun ketika nanti sewaktu-waktu stres yang tidak disangka-sangka muncul, itu akan mungkin lebih bikin tough gitu ya. Mikirnya gitu. Tapi rupanya aku pun juga belajar banyak ya. Akhirnya udah pernah Ironman pun tetap sakit akhirnya. Ternyata kita juga harus belajar mengenali subconscious kita. Nah, dari olahraga fisik yang mungkin lebih ke ngototan dan sebagainya, saya rasa itu tidak bisa dipisahkan dengan pola istirahat kan mas ya. Nah ini saya kepengen tahu mas, sebagai orang yang menekuni sekali lagi triathlon Ironman itu udah itu di bayangan saya kan wow sekali gitu. Pola istirahatnya gimana mas? Nah sekarang aku aku masih newbie banget ya, aku jujur. Tapi di 2 tahun ini untuk istirahatnya aku udah lama sih, aku lumayan serius ya untuk kayak harus ada hari istirahat, tapi aku nggak pernah mikirin harus ngapain, terutama di tidur, kayak ya udah tidur aja. Tidur. Aku dari dulu secara nggak sadar di Alexa tuh dibilang opa, karena selalu tidur.
karena selalu pengen tidur duluan. Kayak maksudnya aku nggak pengen terganggu jam tidur. Ternyata karena secara nggak sadar emang badan aku minta. Karena saking kencengnya tekanan mental, mungkin ya, mungkin nih. Nih apalagi di waktu itu anak band biasanya kan tidurnya betul, begadang betul. bahkan sampai Betul. sampai pagi dan sebagainya kan. Betul. Gitu. Ada 2 tarikan sih sebenarnya kalau kita flashback ke zaman Alexa dulu mengenai tidur ya. Kalau teman-teman abis manggung masih keluar, 2 hal yang menarik aku untuk nggak ikutan. Pertama, aku rasanya pingin tidur beneran. Kedua, emang aku masih ada rasa kupernya kayak, aduh males gue nggak mau ketemu orang. Lagi gue udah capek. Introvert gitu ya. Rada. Tapi ternyata itu membantu aku juga untuk recover karena rupanya emang tekanan mental di era tersebut itu beyond imagination secara nggak sadar. Nah akhirnya sekarang aku 2 tahun ini baru menyadari pas lagi penyembuhan lambung terutama dan peningkatan performa pola istirahat bukan peningkatan performa olahraga dan produktivitas, ternyata salah satu kunci utamanya adalah tidur. Ini paradoks ya kan, pandangan masyarakat kan betul tidur itu sesuatu yang pasif, betul. Tapi justru sesuatu yang kita anggap pasif itu yaitu tidur itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Itu kayak sebenarnya gini, itu sama paradoksnya kayak di mana kita ngelihat sedih itu, atau kan ada tuh film kartun yang mengenai emosi, ingat kan? Inside Out. Ya, Inside Out. Paradoksnya adalah kita nggak pernah boleh bersedih, nggak pernah boleh nangis. Sedangkan sebenarnya nangis tuh bagian dari keseluruhan emosi yang harus kita embrace. Sama kayak tidur. Tidur itu kita direkomendasikan tidur 7 sampai 8 jam. Anggaplah 8 jam paling gampang ya. Sehari ada 24 jam. 24 jam. Itu sepertiga hidup. Iya, sepertiga hidup itu tidur ya. Tidur. Kalau saya hidup sekarang udah anggaplah more or less 40 tahun. Berarti 12 tahun saya tidur. Iya. Selama 12 tahun saya tidur ini, saya nggak pernah mikirin kualitasnya. Tidur aja tanpa gitu. peduli ini ya. Bahkan ada maskulinitas kalau wah lu kalau tidur cemen, lu kerja tuh harus sampai ini. Benar. Lu hustle harus budaya grinding. Itu bahasa yang aku baru dapat dari budaya grinding. Grind, kerja terus kerja. Mungkin sukses, tapi lo happy nggak? Iya. Dan berdampak ke kesehatan itu fisik dan mental juga. Jangka panjang soalnya takutnya. Nah, jadi aku ngelihat sekarang tidur itu bagian utama dari hidup aku malah. Salah satu bagian yang harus aku pikirin gitu. Durasi, kualitas, dan timing. Kalaupun timingnya nggak bisa perfect all the time, kita prepare aja. Misalnya saya harus traveling, saya ada acara malam, nggak apa-apa prepare besoknya you need time more to rest atau panjangin. Ataupun kalau misalnya sangat rapet, oke, nappingnya bisa kapan aja, gitu. Nah, akhirnya sekarang saya mencoba meningkatkan kualitas tidur itu. Pertama, ya dimulai dari pemilihan media tidurnya dulu. Media tidur? Kasur. Kasurnya? Iya. Kita pilih rumah bagus, mobil bagus, 12 tahun di kasur jelek. Iya. Bener nggak? Nggak nyaman, nggak sehat buat tulang belakang. Betul, gitu, betul. Dan sedangkan kita naik mobil 2-3 jam sehari, mobilnya ratusan juta. Kasurnya beli yang ya 500.000 sampai berapa juta. Sepertiga hari kita di kasur. Gitu. Gitu. Pertama medianya, kemudian habitsnya menuju tidur. Gitu. Termasuk salah satunya mengurangi. Sekarang saya mencoba mengurangi ketergantungan kopi. Nah, kopi itu gimana? Soalnya kan kopi kalau misal ngantuk, ya mending diajar kopi aja. Kan kita ngantuk pola pikirnya gitu kan. Kalau siang ngantuk, yaudah obatnya kopi gitu. Pernah mikir nggak kita sebenarnya siang ngantuk karena kita tidurnya nggak bener? Sedangkan kalau tidurnya nggak, root cause-nya itu ya, root cause-nya sebenarnya kualitas tidur ya. Iya. Dan kualitas tidurnya mungkin nggak bener gara-gara kopinya. Oke. Bener kan? Iya, karena kopi justru akan tidak baik untuk kualitas tidur. Nah, kopi itu bukan sesuatu yang sangat buruk seperti alkohol ataupun rokok. Tapi kita harus tahu kapan memanfaatkannya gitu loh. Kayak kalau aku sekarang mencoba kalau bisa nggak tiap hari dan sebelum jam 12 siang. Karena efek kerja kopi itu bisa 6 sampai 9 jam.
Oke. Iya. Di sini ada yang Gitu. Dan itu dan itu menjadi analisa bodoh aku sendiri ya. Iya. Analisa so tahu kenapa orang Indonesia rada suka marah-marah belakangan. karena Kebanyakan kopi. apalagi kopi susu ya. Iya. Kan manis kan, ada manisnya. Minumnya jam 8 malam. Ya kan? Iya, iya. Sedangkan di budaya negara tetangga Iya. yang notabene kopinya enak banget, which is di Australia. Iya. Jam 5 tutup semua toko kopi. Jadi sebelum jam 5 sore mereka memang udah nggak minum kopi sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kopi itu tidak buruk, kopi itu Iya. bagus. Kopi Iya. itu bagus buat jantung. Iya, Tapi itu adalah stimulan. benar. Nah, benar. aku sekarang mulai mengurangi kopi. Pertama karena untuk tidur, kedua karena emang aku juga diingatkan untuk menyembuhkan lambung. Oke. Gitu karena Karena kan kopi asam. ya, kopi dan asam lambung Iya, itu betul. Tidak berteman baik. Terus kedua blue light. Blue light. Blue light dari layar. Oh, Gitu. Itu juga aku coba limit. 1 jam atau 30 menit sebelum tidur sebisa mungkin tidak terpapar. Betul, kalaupun harus terpapar pakai kacamata anti blue light. Ini udah aku paksa pakai sekarang. Ini aku udah belum ya anti blue light ya. Gak apa-apa diniat-niatin Mas harus di-upgrade berarti. Iya, iya. Gitu. At least kita mencoba lah gitu. Terus yang paling penting di kasur jangan beraktivitas apa lagi selain tidur dan mungkin kalau sudah berkeluarga kebutuhan seksual. That's it. Tapi bukan terus buka laptop Enggak. kerjaan di Jangan di apalagi kasur ya. tiduran laptopnya miring. Apalagi Iya. pakai handphone Mas. Iya, Jatuh karena iya, ngantuk ya iya, kan itu betul, juga. betul gitu. Dan Malah, akhirnya oke. itu bisa membantu meningkatkan gini, mungkin durasinya nggak naik tapi kualitasnya naik, pelan-pelan durasinya naik, atau mungkin durasinya naik dulu, kualitasnya pelan-pelan naiknya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi perlu berangsur pelan-pelan dibenerin lah sebenarnya Iya, kualitas tidur, iya. jam tidur ya. Iya, dan ngomongin pelan-pelan berangsur itu Iya. semuanya sama kayak olahraga, Iya. nothing is instant. Kalau kita mau bayangin semuanya instant kayak apa yang kita pengen sekarang, basically semuanya akhirnya nggak akan kesampaian. Nah. Termasuk olahraga, Iya. termasuk karir, Iya. termasuk investasi, Iya. termasuk tidur Iya. dan kesehatan. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Ya. Itu perlu Iya. digaris bawahi Iya, kan. Nggak kalau- ada yang instan. Betul. Iya. Kalau mau dianalogikan, pilih mie ayam di restoran mahal atau mie instan? Mie instan itu nggak sehat Mas. Ya kan? Enggak. Iya. Mas, kalau aku tanya, Eh, kalau aku suguhin mie instan Heeh. sama mie ayam yang proper, pilih yang mana? yang proper. Oke. Yang proper ini kan buatnya lebih lama, Iya, bahannya lebih fresh, benar. harganya lebih mahal, Iya. gitu. Tapi Yang instan ini lebih kan cepat. lebih, Iya kan? lebih cepat. Efek buruknya juga Iya. lebih banyak. Nah, kita harus Iya. mencoba selalu mencari ini Yang non instan. non instan. Iya, maksudnya non instan instan once in a while is okay. Oke ya. Kalau dibutuhkan, Iya. kayak misalnya you really don't have time gitu. Nah, don't have time itu harus dirubah sekarang menurut aku Iya, akhirnya, iya. karena we need to make time, Ya, Gitu, we need to make time. make Benar. the best out of us akhirnya. Dan itu yang aku masih sangat muda untuk belajar menerima kalau gila ya, gue udah umur segini nggak sadar lo, bener loh. Dan itu yang biasanya yang paling rentan dilupakan sama bracket 20 ke 40 tahun biasanya. Iya, iya, karena terjebak pola pikir tanpa sadar instant gratification gitu kayak Iya. tadi mie instan gitu. Iya, Mungkin udah lah, gampang akan aja lah. berpikir iya kan. Udah lah, Ini gampang lebih aja deh. cepat aja, lebih cepat, Gitu. lebih dapat enaknya secepat mungkin gitu. Iya, bahkan Padahal kalau justru kita perlu memikirkan enak di jangka panjangnya kan. betul. Enak di cepatnya Heeh. itu kadang merusak di jangka panjangnya Iya, kan gitu. kebanyakan orang misalnya kita ngomongnya by time-nya, misalnya kayak mie instan kan tapi lebih cepet. Ya lu makan mie instan lebih cepet, tapi sisa waktu lu pakai buat main HP sama aja bohong. Iya. Iya. Main HP ya, bukan buat Iya. kerja gitu Iya, maksudnya. iya, iya. Ataupun hal produktivitas yang lain, ataupun untuk bisa make up apa tidur. Kebanyakan orang, gua kurang waktu soalnya gue sibuk. Nah, sekarang kita ngomong berapa jam yang bisa lo potong dari screen time lo yang terbuang. Balikin ke Iya. tidur ataupun ke olahraga, bener nggak? Prioritasnya jadi keliru ya. Iya. gitu. Iya. Ya, tapi aku pun nggak sempurna, but aku Ya, masih mencoba. perlu belajar. Mm-mm. Oke Mas, terakhir Mas ini setelah triathlon, maraton, target apa Mas? Mungkin singkat aja. Mas Fajar sekarang ini ngincer apa? Targetnya konsisten. Konsisten. Yes. Oke. Mimpi aku bisa konsisten bersama Alexa sampai kita tua.
seperti mimpi amin, kita yang amin. dulu. Saya penggemar Alex Iya, Samos. jalannya seperti apapun gitu. Sedikit Iya. promo kita akan ngeluarin Oh, iya. single mudah-mudahan. Boleh. Beberapa Mudah-mudahan. bulan ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa bulan Beberapa ini ada gitu. single belum album. Single dulu. Single dulu. Se- Iya. karena Nggak ada polanya instan ya, nggak ada instannya Iya. kan. Karena dunianya sudah berubah. Sudah tidak album. Iya, Jadi kita iya. mulai adaptasi. Kita Satu dulu gitu. mudah-mudahan sebuah kejutan kita kasih surprise Wah, gitu. Saya ikut menunggu Gitu. sebagai Iya. penggemar Alexa. Itu. Atau kapan konser lagi? Konser lagi mungkin kita akan bikin konser after kita rilis. After rilis Eh, single. mungkin after rilis 2 single. Kita rencana ada 2 single tahun ini. 2 single. Oke. Terus plan berikutnya kalau dalam jangka pendek tahun ini olahraga aku ada 2 agenda utama. Yang pertama di bulan Mei ini, which is setelah kita rekaman ini akan berangkat 2 hari lagi ke Malaysia. Ke Malaysia. Ini buat Ironman. half Ironman. Half Ironman. Tahun ini 2 half Ironman karena masih. Nah ini juga pelajaran juga, tidak boleh 1 tahun half half Ironman 2 kali. Mas? 2 kali. Karena biasanya aku ada fullnya, tapi full tahun ini aku skip karena sama dokter disuruh Istirahat dulu. back dulu dikit lah Oke, gitu. agak Gitu. ngerem sedikit. Ngerem dulu dikit, which is balik lagi biar nggak instan lagi kayak tadinya kayak aduh masa sih harus ngerem, tapi akhirnya kayak berdamai kan lo pingin panjang ya udah deh mundur dulu deh gitu. Oke. Gitu. Baik, itu Terus, tadi targetnya. nah tapi yang paling terakhir ingin konsisten bisa berolahraga sampai tua. Dan sekarang mungkin yang terbaru aku pingin banget mendalami gimana caranya kita meningkatkan longevity, bukan artinya dalam meningkatkan umur aja ya, tapi at least kualitas di dalam perjalanannya. Kualitas dalam perjalanannya. Gitu. Makanya dengan tidur, aktivitas, mungkin sekarang aku juga mulai belajar lebih banyak nabung juga. Semuanya aku coba improve pelan-pelan tanpa instan. Wow. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Terima kasih Mas Fajar. Tapi ini ada satu surat. Wah, surat Waduh. anonim. Ya, silahkan Dibaca. Oh, baiklah. Dibuka dulu, dibaca dulu. Aku gagap loh kalau baca biasanya. Oh. Tapi kita coba ya. Ini khusus loh. Iya, ini surat dari temen ngobrol Pulinan Selara sebelumnya, dan ini isinya pesan untuk saling menguatkan gitu. Alhamdulillah dari tadi kita berdua tidak lupa dengan ini. Jangan lupa senyum hari ini. Kita senyum terus dari tadi kan. Iya kan? Karena aku seneng hari ini. Terima kasih loh Iya, sudah iya. diingatkan. Dan pada waktu olahraga juga Oh iya, bisa mungkin tidak cemberut ya Mas ya. Itu- kan waktu itu ngaruh Ironman loh. itu cemberut kan itu ngaruh loh. Enggak. di foto juga nggak oke kan. Betul. Pola betul. pikirnya di foto ya. Betul. Dan ternyata secara psikologi kita berlomba dengan bersenyum itu meningkatkan performa. Walaupun mungkin nggak bener-bener senyum, Iya. tapi niatnya senyum. Iya. Itu Dan meningkatkan pokoknya tidak performa. cemberut lah ya. Iya, Iya. kalau kita ngelihat maratoner Eliud Kipchoge lari nggak pernah nggak senyum. Karena itu kuncinya dia, dan dia satu-satunya orang yang pernah maraton di bawah 2 jam. Maraton di bawah 2 jam. Iya. Cepet ya dia. Iya. Itu 20 km per jam 21 km per jam lebih, Mas. Lari pakai kaki. Pakai kaki. Senyum, kuncinya Bukan senyum. pakai orang. Kuncinya senyum. Kuncinya senyum. Jadi terima kasih loh ini Iya. diingatkan. Terima kasih juga Mas Fajar udah Sama-sama. luangin waktunya untuk Sama-sama. ngobrol. Saya belajar banyak, terutama Saya juga karena belajar. Bisa sharing itu Iya. senang sekali sebenarnya. Terima kasih juga buat teman-teman, tentu semoga apa yang disampaikan juga bisa menemani teman-teman dalam perjalanan memulihkan batin, menyehatkan mental, menyehatkan fisik ya. Dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.